Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di penyuluhan kesehatan gigi dan mulut bersama kelompok Bang Messi. Yuk kita mulai. Kita kenalan yuk sama Gaga. Gaga adalah siswa kelas 5 SD yang sangat aktif dan periang. Gaga suka bermain bola bersama teman-temannya. Setelah kelelahan bermain bola di bawah terik matahari, Gaga dan teman-temannya suka membeli es krim di kantin. Keesokan harinya, Gaga merasakan rasa sakit pada giginya karena Gaga tidak menyikat giginya semalam. Rasa sakitnya membuat hari Gaga berjalan tidak lancar. Gaga pun pergi ke dokter gigi bersama ibunya. Dokter gigi menanyakan kebiasaan Gaga, kemudian memeriksanya. Dokter gigi menemukan kebiasaan buruk Gaga, yaitu hobi makan es krim, hanya menyikat gigi 1 kali sehari, hanya menyikat gigi selama 1 menit, dan Gaga tidak memakai pasta gigi berfluoride. Kemudian, dokter gigi juga memeriksa rongga mulut Gaga dan ditemukan bahwa gigi Gaga berlubang dan lubang tersebutlah yang menyebabkan rasa sakit. Gaga tidak paham apa itu gigi berlubang, sehingga dokter gigi pun menjelaskan tentang hal tersebut. Gaga sangat antusias mendengarkan penjelasan dokter gigi. Pertama-tama, dokter gigi mengajarkan Gaga mengenai anatomi gigi. Pada gigi terdapat email atau enamel yang merupakan jaringan terluar dari gigi yang berwarna putih. Email ini bisa dilihat secara langsung dan merupakan jaringan terkeras dan terkuat yang ada di tubuh manusia. Selanjutnya ada dentin yang berwarna kuning dan tepat berada di bawah email. Selanjutnya ada pulpa yang merupakan jaringan lunak yang berisi saraf dan pembuluh darah. Kemudian ada ligamen periodontal yang memiliki fungsi menahan gigi agar tidak lepas. Yang terakhir, ada gusi yang berfungsi untuk menutupi dan melindungi akar gigi. Jadi gigi berlubang itu apa sih? Gigi berlubang atau disebut juga sebagai karies adalah kerusakan pada gigi yang disebabkan karena sisa makanan yang tidak dibersihkan. Faktanya, rongga mulut kita itu terdapat beberapa bakteri yang jika dikontrol, maka baik untuk tubuh kita. Tetapi, jika bakteri itu tidak terkontrol, ditambah dengan memakan makanan manis dan tidak menggosok gigi, bakteri itu akan semakin banyak dan tidak baik untuk rongga mulut kita. Adanya bakteri atau plak ditambah dengan adanya sisa makanan manis yang ada di rongga mulut kita karena kita tidak menggosok gigi, maka akan menyebabkan bakteri tersebut memakan sisa makanan manis itu dan menghasilkan yang namanya asam laktat. Asam laktat ini yang menyebabkan terkikisnya jaringan email dan dentin sehingga menyebabkan gigi berlubang. Gigi berlubang atau karies ini juga dapat diperparah loh. Beberapa hal yang memperparah karies adalah asupan gula bebas yang tinggi secara terus-menerus, paparan fluorida yang tidak memadai, kurangnya pembersihan plak dengan menyikat gigi, yang akan mengakibatkan rasa nyeri, sulit makan, sulit tidur, sehingga mengganggu kualitas hidup, seperti tidak masuk sekolah dan menyebabkan kita tertinggal materi. Kemudian dokter gigi memberikan Gaga sebuah buku yang berjudul Panduan Gigi Sehat dan Kuat, yang berisi cara menyikat gigi. Menyikat gigi direkomendasikan sebanyak 2 kali sehari, yaitu sebelum tidur dan setelah sarapan pagi. Dan untuk durasi menyikat gigi yang baik adalah selama 2-3 menit. Penggunaan pasta gigi. Takaran pasta gigi yaitu sebesar kacang polong saja sudah cukup. Dan pastikan pasta gigi yang kalian gunakan itu mengandung fluor. Menggunakan pasta gigi fluoride untuk mencegah karies dan juga bau mulut atau halitosis. Yuk menyikat lidah. Menyikat lidah memiliki beberapa manfaat, di antara lain adalah mengurangi bakteri, menghilangkan bau mulut, dan lidah menjadi bersih. Caranya adalah pakai sikat gigi yang lembut dan jangan terlalu keras menyikatnya. Pakai juga benang giginya yuk. Memakai benang gigi atau flossing memiliki berbagai macam manfaat, seperti membersihkan sisa makanan dan terhindar dari berbagai penyakit mulut. Caranya adalah benang gigi dililit dengan jari, kemudian memasukkan benang gigi ke sela-sela gigi. Jangan lupa berkumur-kumur ya. Manfaat dari kumur-kumur adalah membersihkan sisa makanan, menghilangkan bau mulut, dan terhindar dari berbagai penyakit mulut.
Makanan dan minuman yang baik untuk mencegah gigi berlubang. Makanan yang sehat yang baik untuk dikonsumsi agar mengurangi risiko gigi berlubang antara lain sayuran, buah-buahan, susu, teh, dan juga air mineral. Bagaimana kalau gigi sudah terlanjur berlubang? Hal yang dilakukan adalah pergi ke dokter gigi. Jika gigi sudah berlubang, segera pergi ke dokter gigi untuk mendapatkan perawatan seperti penambelan gigi. Materi terakhir pada buku tersebut adalah kunjungan rutin ke dokter gigi. Mengapa harus rutin ke dokter gigi? Kunjungan ke dokter gigi sebaiknya dilakukan secara rutin minimal setiap 6 bulan sekali untuk mencegah masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan mulut dan gigi. Dokter gigi dapat membersihkan gigi agar mengurangi risiko gigi berlubang, bau mulut, dan penyakit gusi. Kunjungan ke dokter gigi yang rutin dapat membantu kita dalam mempertahankan kesehatan gigi dan mulut yang dapat menurunkan risiko penyakit-penyakit lain. Setelah diperiksa dan diberikan edukasi, Gaga juga diberikan perawatan oleh dokter gigi. Lalu Gaga pulang ke rumah dengan bahagia. Kedepannya, Gaga pun mengikuti anjuran dokter gigi sehingga gigi Gaga menjadi sehat. Sekian cerita Gaga hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti keseharian Gaga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.